Pagi ini, saudara-saudara, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12. Mari kita bersama-sama melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dari Ibrani pasal 12. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh lagi diperkenankan menikmati hari baru ini. Terberkatilah kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai beberapa kegiatan kami, aktivitas baik dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan tolong dan pimpin kami dalam kasih kuasa Roh Kudus untuk bersama-sama memahami firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya mohon dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama memahami Ibrani ayatnya pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, menanggalkan beban. Ayatnya yang pertama dari Ibrani 12, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga disebut sebagai orang-orang yang penting karena kita adalah anak-anak tebusannya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh terberkati. Mengapa kita biasa disebut sebagai orang penting? Alkitab mencatat bahwa ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Dari ayat pertama dari Ibrani tadi, para saksi ini terdiri dari orang-orang yang mau melihat kita maju. Di sisi lain, ada juga yang ingin melihat kita hancur. Para pembenci Kristus ingin menyaksikan kehancuran orang percaya. Hidup kekristenan adalah suatu perjuangan. Ini yang digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sedang bertanding untuk menjadi orang yang berkemenangan dalam melawan segala hal, segala pergumulan hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi, umat Tuhan, orang percaya harus berusaha untuk memenangkan pertandingan. Upaya dapat memenangkan pertandingan harus kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Jadi firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin berkemenangan, maka dalam bertanding hilangkanlah segala bebanmu, hilangkanlah segala dosa yang dapat merintangi. Saudara, ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari beban yang dapat merintangi kita. Pertama, masalah yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, maka masalah tersebut bukanlah beban yang merintangi. Tetapi jika masalah itu tidak diserahkan kepada Tuhan, maka itulah yang dimaksud dengan beban yang merintangi kita. Oleh karena itu, marilah dalam menjalani hidup ini, segala permasalahanmu, segala persoalan hidup, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan kita tidak berbeban. Yang kedua, kemauan untuk menjadi serupa dengan dunia.
Hidup Kristen harus berbeda dari dunia ini dan harus berani hidup kudus. Karena hanya orang-orang kudus yang layak di hadapan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan berkata, hanya orang-orang kudus yang layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, pikiran dan emosi yang tidak dikendalikan. Orang percaya kita harus terus menaklukkan pikiran dan emosi kita kepada Kristus, supaya dengan demikian pikiran kita dapat terkendali. Pikiran sangat berhubungan dengan emosi, karena itu pikiran yang tidak tenang akan memudah memancing emosional kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kendalikanlah pikiranmu, kendalikan emosimu, sehingga dengan demikian di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus kita diberi kemampuan mengendalikan emosi dan pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, hal yang keempat, tawaran dunia yang kadangkala tidak mampu kita tolak. Tawaran dunia yang kadangkala tidak mampu kita tolak. Meskipun kita sudah bertobat dan lahir baru, kuasa kegelapan, kuasa iblis terus berusaha menggoda kita, yaitu dengan segala macam tawaran duniawi yang sangat memikat hati kita, yang sangat menawan. Saudara, hati-hatilah. Banyak hal yang menawan, banyak hal yang memikat, ternyata di balik itu ada sesuatu yang gampang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Karena itu, mari kita mempunyai prinsip hidup yang tegas untuk berkata tidak kepada godaan-godaan, tawaran kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Yesus dicobai, dan ketika Yesus dicobai, dia menolak dengan tegas segala tawaran setan. Mari kita belajar dari Sang Kristus Tuhan. Kita juga mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran yang gampang membuat kita berdosa. Saudara, beban yang merintangi hidup orang percaya bukanlah beban yang besar. Tetapi jika beban itu tidak diserahkan kepada Tuhan, itulah sesungguhnya beban yang merintangi hidup kita. Maka, saudara-saudara, mari belajar menyerahkan seluruh beban kehidupan kepada Tuhan. Menanggalkan beban membuat kita mampu melompat demi meraih keberhasilan. Menanggalkan beban membuat saudara dan kita semua mampu melompat demi meraih sebuah keberhasilan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajak kami untuk senantiasa dimampukan hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Dan mampu berkata tidak kepada tawaran-tawaran duniawi yang gampang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, tolong kami, mampukan kami menjalani hidup yang berkebenaran di dalam kuasa dan kasih. Kami pinta dalam kuasa kasih Yesus Tuhan. Amin.